Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita ilmu pengetahuan mengantarkan pada kejujuran. Jujur sifat utama Rasulullah. Siddiq. Ada pepatah Arab betapa pentingnya jujur didekatkan dengan menepati janji. Jalis ahlas siddiqi wal wafa. Bergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Ada lagi pepatah Arab yang pendek. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula lah temannya. Kalau kasarnya, siapa yang pembohong, maka jauhlah dari segala pertemanan. Orang akan menjauh. Apabila kejujuran dilanggar, itu berakibat pada badan diri. Itu paling nyata pada kulit. Bisa dicermati misalnya surat Yasin ayat 65 bahwa tangan dan kaki menjadi saksi sementara mulut ditutup. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 20, 21, 22 intinya akibat dari berbohong itu nyata akibatnya pada kulit, karena badan diri tidak bisa menerima kebohongan yang dia sandang, sehingga berakibat buruk pada diri tersebut, nyata pada kulit. Kalau di dalam misalnya jantung hati itu tambah rendam sebenarnya. Jadi betapa pentingnya jujur, tidak boleh berbohong, itu semua kita sudah tahu. Ternyata Al-Quran mengungkap betapa badan diri sendiri disebutkan kulit menjadi saksi. Nanti silakan didalami untuk mencermati kajian berbohong dan kulit. Kalau berbohong akibatnya apa pada badan diri, itu disebut psikosomatik. Setelah ditelah apa pula ini maksudnya, adalah hubungan antara pikiran dan tubuh. Ada dokter berkata, banyak orang sakit sebenarnya bukan karena sulitnya perekonomian, tapi agak banyak dengan pikiran, tekanan, gangguan, atau sesuatu yang berlawanan
dalam diri sendiri untuk berlaku jujur tapi berlaku bohong. Maka berakibat pada diri sendiri yang disebut dengan stres psikologis. Nah, apa akibat secara ilmiah kalau berbohong? Ketika berbohong, tubuh mengalami reaksi stres. Itu orang kalau bicara jujur dia bisa tenang, tidak dibuat-buat, tidak diajan-ajan. Tapi kalau berbohong boleh digaya-gayakan, digagah-gagahkan, sehingga yang asli tidak keluar. Jadi akibatnya apa? Reaksi stres. Lebih dari itu apa? Detak jantung naik karena berbohong. Seperti apa? Tentu ini dokter spesialis jantung lebih cakap menjelaskan. Tapi dibawa pada diri, tatkala kita jujur bicarakan tenang. Tapi begitu ada berbohong, apakah pada kakak, pada guru, itu jujur detak jantung sebenarnya tidak stabil. Itu kalau membohongi satu orang, dua orang, kalau lebih tentu tambah gawat. Hanya saja tidak terlihat nyata dari luar. Kemudian akibat berbohong ini kekebalan tubuh melemah. Orang sehat walafiat karena berhati senang, tanpa ada tekanan, tanpa ada yang dibuat-buat atau jauh dari kepalsuan. Selanjutnya, apabila berbohong, kambuh dan memburuk. Bisa naik apalah, saya tentu tidak cakap menerangkan soal penyakit secara medis. Tapi dari beberapa tulisan, bisa kambuh dan memburuk tampilan diri. Selanjutnya jerawat, minyak kulit, nah itu ya. Terus gatal-gatal. Gatalnya bukan karena kuman, tapi psikogenetik, nah diistilahkan itu. Gatal tanpa medis, disebabkan kondisi psikologis. Bapak Ibu, dengan memahami surat Yasin 65, surat Fusilat 20, 21, 22, ya luar biasa Allah ungkap bagaimana badan diri ini juga menjadi saksi. Terus sebagai penutup, ada paman Rasulullah, dia melakukan kebohongan. Paman itu dari pihak ibunya. Karena suka berbohong itu, begitu dia keluar dihadang oleh angin yang panas sehingga kulitnya jadi gosong. Begitu dia pulang, keluarga terkejut, dia tutup pintu, tidak boleh masuk karena tidak mengenal ini siapa orang. Akhirnya dia menjadi gelandangan. Bapak Ibu, itu bisa dilihat dalam buku Sejarah Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Hamid Al-Husain. Kita sengaja sedikit kemukakan contoh itu karena kejadian itu menjadi pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf ayat 111. Saya kira ini Bapak Ibu, mari kita hijrah dari potensi yang sudah baik-baik ini kepada yang lebih baik dengan izin Allah dan kemauan yang tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.